Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPA kelas 5 semester 1. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi yang terdapat pada tema 1 subtema 2, yaitu tentang organ gerak pada manusia. Silakan disimak dan diikuti dengan baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Kita selalu melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Misalnya, bepergian ke suatu tempat seperti sekolah, rumah, teman, atau lapangan. Kita dapat bepergian menggunakan sepeda atau sepeda motor. Sepeda motor membuat kita lebih cepat sampai di tujuan. Namun, asap dari sepeda motor dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara termasuk salah satu pencemaran lingkungan. Untuk jarak dekat, kita dapat menggunakan sepeda gayung. Selain tidak menyebabkan polusi, bersepeda juga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita dapat bersepeda karena adanya organ gerak dalam tubuh kita. Kita dapat melatih otot dan tulang dalam tubuh kita dengan bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat otot bagian betis, paha, pinggul, dan lengan. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot pada jantung. Saat mengayuh sepeda, otot jantung juga turut bekerja. Bersepeda dapat mencegah penyakit pada otot dan tulang. Aktivitas lain yang dapat menyehatkan organ gerak kita yaitu berjalan dan berlari. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Ketika beraktivitas, kita pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. Tulang dan otot yang kuat membuat tubuh kita menjadi sehat. Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. Aktivitas yang kita lakukan dapat menyebabkan gangguan pada organ gerak. Misalnya, cedera otot ketika kita membawa beban yang terlalu berat. Kita tidak boleh beraktivitas secara terus-menerus. Kita juga memerlukan istirahat agar tulang dan otot tidak cedera. Cedera dapat menghambat kita melakukan aktivitas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan aktivitas kita untuk menjaga kesehatan organ gerak. Mari simak peta pikiran yang Bapak tampilkan pada slide di belakang untuk memahami aktivitas manusia dalam memanfaatkan organ gerak. Kita selalu menggunakan organ gerak saat beraktivitas. Salah satu contoh aktivitasnya adalah bermain sepak bola. Kita menggunakan kaki sebagai organ gerak ketika bermain sepak bola. Bola dapat melambung karena gerakan kaki kita.
Agar otot tidak mengalami cedera, kita harus melakukan pemanasan. Tujuannya agar otot menjadi lebih lentur sehingga tidak mudah mengalami cedera. Otot yang mengalami gerakan secara tiba-tiba dapat menyebabkan kram. Mengenal rangka pada manusia. Kita dapat melakukan aktivitas karena adanya organ gerak berupa tulang dan otot. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang saling berhubungan. Tulang-tulang tersebut tersusun secara teratur membentuk rangka. Rangka inilah yang membentuk kepala, kaki, tangan, dan badan pada manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Mari kita simak masing-masing penjelasannya pada uraian berikut. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang-tulang berbentuk pipi. Tulang pada tengkorak bersifat kuat dan keras. Tengkorak bagian depan berfungsi untuk membentuk dasar wajah manusia. Tulang-tulang yang membentuk wajah yaitu tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang bagian atas dan belakang berfungsi untuk membentuk batok atau tempurung kepala. Tulang bagian atas dan belakang tersusun atas tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tengkorak belakang. Tempurung kepala ini berfungsi untuk melindungi otak manusia ketika mengalami benturan. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan merupakan susunan tulang yang terletak dari leher hingga panggul. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak pada tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun atas tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang panggul tersusun atas sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. 3. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas disebut lengan, sedangkan anggota gerak bawah disebut kaki. Rangka lengan tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan
tulang jari tangan. Rangka kaki tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka pada manusia. Rangka memiliki beberapa fungsi yang selalu berkaitan dengan bagian tubuh yang lain. Rangka mampu membuat bagian tubuh yang lain dapat berfungsi dengan baik. Mari kita simak beberapa fungsi rangka sebagai berikut. 1. Menentukan bentuk tubuh. Tubuh hanya menjadi tumpukan daging yang tidak berbentuk tanpa rangka. Rangka membuat tubuh kita mempunyai bentuk. Bentuk tubuh setiap orang berbeda-beda. Ada yang bertubuh tinggi, pendek, berwajah lonjong, dan berhidung mancung. 2. Menguatkan dan menegakkan tubuh kita. Kita dapat berdiri tegak karena adanya rangka berupa tulang kaki dan tulang belakang. Kaki dan tulang belakang yang kuat dapat membuat kita berjalan dan berlari. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Rangka bekerja sama dengan otot untuk melakukan gerakan. Rangka merupakan tempat otot untuk melekat. Jika otot tidak melekat, tulang tidak dapat melakukan pergerakan. Yang keempat, melindungi organ-organ penting. Rangka berfungsi untuk melindungi organ lunak dalam tubuh. Kerasnya rangka dapat melindungi organ lunak seperti otak, hati, jantung, dan paru-paru. Dengan demikian, organ lunak tidak mudah rusak jika terjadi benturan yang keras. Fungsi kelima yaitu menghasilkan sel darah merah. Sumsum tulang merupakan tempat pembuatan sel darah merah di dalam tulang. Sumsum tulang juga merupakan tempat untuk menyimpan lemak. Fungsi tulang pada manusia. Kita sudah mengenal berbagai macam tulang pada rangka tubuh manusia. Setiap tulang penyusun rangka tubuh mempunyai fungsi yang berbeda. Mari kita simak tabel fungsi tulang pada manusia berikut ini. Mengenal sendi. Sendi merupakan penghubung antara dua tulang yang berkaitan. Ada berbagai macam sendi pada manusia. Mari kita simak macamnya pada uraian berikut. 1. Sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang terjadi gerakan memutar. Contoh, sendi putar adalah sendi antara tulang leher pertama atau tulang atlas dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru adalah persendian yang terjadi gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. 3. Sendi pelana. Sendi pelana adalah persendian yang terjadi gerakan kedua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Keempat, sendi engsel. Sendi engsel adalah persendian yang hanya terjadi gerakan satu arah. Contoh, sendi engsel adalah sendi antara tulang paha atas dengan tulang kering. Otot pada manusia. Anak-anak, kita pernah belajar fungsi tulang pada pertemuan sebelumnya. Tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot yang melekat.
Otot merupakan jaringan yang elastis di dalam tubuh manusia. Otot dapat bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi, sehingga terjadi gerakan. Kontraksi adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Relaksasi adalah kemampuan otot memanjang dari ukuran semula. Otot dapat bergerak dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran manusia. Gerak dengan kesadaran berarti gerakan tersebut dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha pada setiap bagian otot. Misalnya, gerakan saat kita berjalan, melompat, memutar, dan mengangkat. Sementara itu, gerakan tanpa kesadaran berarti gerakan tersebut dilakukan tanpa dipengaruhi oleh usaha manusia. Misalnya, gerakan pada jantung dan pencernaan makanan. Macam otot dan fungsinya. Berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam. Ketiga macam otot tersebut yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari simak penjelasan ketiga otot manusia pada uraian berikut. 1. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan ginjal. Terdapat 1 sel pada otot polos yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. 2. Otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat 1 inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Yang ketiga, otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Misalnya, berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Pentingnya otot untuk bergerak. Kita dapat beraktivitas karena adanya otot pada tubuh kita. Otot membantu kita menggerakkan tulang dan membuat kita dapat bergerak bebas. Namun, kita juga harus berhati-hati ketika sedang beraktivitas. Otot dapat mengalami gangguan jika kita tidak berhati-hati. Salah satu gangguan pada otot yaitu keseleo atau terkilir. Keseleo dapat menyebabkan rasa sakit dan bengkak pada bagian tubuh yang mengalami gangguan. Keseleo dapat terjadi karena otot kurang siap melakukan gerakan secara tiba-tiba. Keseleo juga dapat terjadi karena adanya paksaan gerakan pada otot. Misalnya, ketika kita terjatuh atau berolahraga. Untuk menghindarinya, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan akan membuat otot kita dalam keadaan siap untuk beraktivitas. Macam-macam gerak otot. Kali ini kita akan mengenal macam-macam gerak otot. Kita perhatikan macam-macam gerak otot, lalu kita bisa melakukan gerakannya. Ayo perhatikan satu persatu gerak otot pada tabel di slide belakang Bapak berikut ini.
Cara menjaga dan merawat otot. Otot pada tubuh manusia mempunyai banyak fungsi. Kita harus menjaga dan merawat otot kita dengan baik. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan merawatnya. Ayo kita simak setiap cara dan penjelasannya pada uraian berikut. 1. Menghindari kerja otot yang berlebihan. Kita harus menghindari kegiatan yang terlalu berat dan gerakan tiba-tiba. Misalnya, berolahraga tanpa melakukan pemanasan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan atau cedera pada otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Kita harus melakukan gerakan peregangan otot sebelum dan sesudah melakukan kegiatan berat. Kegiatan berat yaitu kegiatan yang memanfaatkan kerja otot dalam waktu yang lama. Misalnya saat berolahraga atau berjalan jauh. 3. Melakukan latihan rutin. Kita harus melakukan latihan fisik secara rutin. Latihan ini berguna untuk menjaga kesehatan otot. Kita dapat melakukannya dengan cara bersepeda, berlari, atau senam. Yang keempat, meringankan nyeri otot. Otot yang mulai terasa nyeri harus segera diringankan. Kita dapat meringankannya menggunakan krim pereda nyeri. Biasanya, krim ini dapat membuat otot lebih rileks karena menimbulkan rasa hangat. Yang kelima, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Cairan tubuh berfungsi untuk melemaskan otot setelah berkontraksi. Cairan tubuh juga dapat melembabkan sel-sel otot agar otot tidak mudah mengalami ketegangan. Dengan mengkonsumsi minimal 6 gelas air putih setiap hari, kita bisa memenuhi cairan tubuh. Yang keenam, mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan dapat membantu otot untuk bekerja. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, minyak ikan, kacang almond, bayam, dan lain-lain. Anak-anak, kita sudah mengetahui fungsi, macam gerak, dan cara menjaga otot. Agar lebih dimengerti, kita bisa membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Yuk, kita simak peta pikiran di slide di belakang Bapak berikut ini. Demikianlah tadi paparan terkait materi IPA kelas 5 tema 1 subtema 2. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.